Mental rapuh, baru aja dilaporkan Luhut, tim advokasi mengadu ke Komnas HAM, ditulis oleh Sardi di steward.com. Seperti diketahui, Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan menyebarkan fitnah terkait Luhut. Yang menjadi permasalahan adalah video berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada" di akun YouTube Haris Azhar. Dalam video itu, Haris dan Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka, tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Toba Komdel Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut. Luhut berisomasi dan tidak dimanfaatkan dengan baik, gengsi diutamakan, tidak mau minta maaf tapi begitu dilaporkan malah merengek dan menuding sana-sini. Lucunya adalah laporan dari Luhut malah diadukan ke Komnas HAM. Tim advokasi Bersihkan Indonesia mengadu ke Komnas HAM mengenai laporan Luhut terhadap koordinator Kontras, Fathia Maulidiyanti. Selain Kontras, tim advokasi yang ikut datang ke Komnas HAM pada hari ini antara lain ICW dan Lokataru. Tim advokasi memohon kepada Komnas HAM agar menetapkan Fathia, Haris Azhar serta 2 peneliti ICW yang dilaporkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai pembela HAM. Menurut Sandrayati, PBB juga mengaku bahwa pembela HAM punya hak-hak khusus. Inilah kalau mental pengecut tapi berlagak sok berani. Berani menuding tapi tidak berani konsisten dengan tudingannya. Diberi kesempatan untuk lolos dari kasus hukum, malah jual mahal. Begitu dilaporkan langsung kebakaran jenggot dan bikin narasi seolah Luhut itu jahat dan pemerintah otoriter. Mereka mengadu ke Komnas HAM buat apa? Apakah mereka tidak memikirkan HAM seorang Luhut yang telah mereka tuding? Jadi HAM hanya milik mereka dan bukan Luhut. Lucu banget. Di artikel sebelumnya saya pernah katakan, mereka ini makin lama makin mirip dengan gerombolan yang doyan demo. Hanya mereka yang boleh teriak kriminalisasi. Hanya mereka yang paling benar, sisanya salah dan masuk neraka. Mereka yang menebar narasi konyol sekaligus mengadu kemana-mana adalah indikasi kalau mereka merasa takut. Takut karena salah kan? Kalau memang berani, harusnya tidak perlu ngadu. Hadapi di pengadilan. Adu kuat siapa yang punya bukti faktual. Sekarang mereka terlihat panik, yang artinya you know lah. Orang awam dan anak sekolahan pun paham maksudnya. Dan lucunya lagi, mereka yang dilaporkan oleh Luhut dan Muldoko maunya dianggap sebagai pembela HAM yang punya hak khusus. Ngaca dong, ngaca. Hak khusus apa? Hak khusus untuk membuat tudingan dan tidak boleh dilaporkan. Harus bebas dari laporan hukum. Enak sekali. Apa bedanya dengan gerombolan sebelah yang merasa paling berhak punya kafling surga? Sewaktu mereka tidak meladeni somasi, artinya mereka sudah siap terperosok. Saya pikir mereka punya bukti atau kartu as atau senjata pamungkas untuk memenangkan polemik ini. Tapi keseruan sirna ketika lapor ke Komnas HAM. Jadi teringat dengan pegawai tidak lolos TWK KPK. Ngadu sana-sini hingga ke Komnas HAM, bikin narasi dizolimi sampai berjilid-jilid. Tapi usaha tetap sia-sia. Mereka tetap akan diberhentikan secara hormat. Buat Komnas HAM, kalau sampai sibuk dan serius mengurusi masalah ini, memang seolah benar. Anggapan publik kalau lembaga satu ini tidak jelas dan tendensius. Lebih baik fokus tuh dengan KKB di Papua sana. Masalahnya lebih parah dan mengenaskan. Jangan sibuk urusi polemik sepele. Luhut hanya melaporkan mereka, bukan mengintimidasi. Main kasar apalagi mengancam pakai asap dan neraka. Tidak ada seruan demo berjilid-jilid terhadap mereka. Hanya melaporkan, titik. Komnas HAM lebih baik diam saja, tidak usah banyak komentar. Bagaimana kalau dibalik? Luhut laporkan ke Komnas HAM karena dia diperlakukan tidak baik dengan berbagai macam tudingan dan tidak boleh laporkan ke polisi. Komnas HAM pasti bingung, kecuali mau tendensius. Bagaimana? Menurut Anda?